Namun baru setelah melihat sendiri perubahan-perubahan dan kecocokan detail yang tidak bisa dijelaskan, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini bukan suatu kebetulan biasa tetapi reinkarnasi anak-anak yang telah meninggal. Tetapi banyak juga yang mempunyai teori okultisme terhadap kasus dua kembaran ini, dikarenakan dari desain rumahnya aja itu sebenarnya aneh. Hey guys, Vegets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. Kenapa tiba-tiba lagunya jadi Silent Hill? Karena gue excited untuk main Silent Hill F, and gue udah siapin video simbolisme satanik, okultisme yang ada di video game itu dan hubungannya sama simbolisme nyata di dunia ini. But besides all that, bagi kalian yang gak tahu Silent Hill, it's peak. Gue dari zaman kapan ya? Kayaknya gue SD kelas I forgot. Pokoknya bapak gue yang mainin, gue nonton di sampingnya gitu kan. And then gue beraniin diri, jadinya gue main Silent Hill The Room dulu tuh. Intinya gini, itu video game banyak anomali. Nah mungkin kalian yang gamer ini pada familiar lah sama kata-kata anomali dari video game Shinkansen Zero atau Exit 8. Itu video game gue pengen mainin sih. Soalnya gue udah ngeliat beberapa preview, itu serem. Jadi gue gak pernah tuh mau nonton full game karena gue pengen mainin sendiri di itu channel gue yang baru. Nggak ada belum ada. Nah gue balik lagi, anomali sendiri itu artinya apa? Anomali berarti sesuatu yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan pola atau aturan yang diharapkan. Itu bahasa sastra banget. Bahasa gampangnya gini, menggambarkan kejadian atau kondisi yang berbeda dari yang seharusnya itu terjadi. Atau dalam konteks ilmu pengetahuan, asik, anomali sering merujuk pada data atau fenomena yang menyimpang dari prediksi ataupun teori yang sudah ada. Contoh gampangnya adalah kayak gini ya, lu jatuh tuh, terus luka berdarah dong, darah yang harusnya warna merah, loh kok keluarnya glitter? Atau kalau mau nyeremin lagi nih, lu lagi ngaca diem-diem, pantulan lo itu malah bergerak. Satu kata, aneh. Nah konteks anomali dalam kasus di dunia nyata itu banyak. Salah satunya adalah The Pollock Twin. Yes, kalian udah lihat di judul di thumbnail. Jadi di sini gue akan mengangkat 1, 2, atau 3 kasus anomali yang berhubungan dengan twin atau kembaran. Langsung aja kita ke kasus yang pertama, yaitu The Pollock Twin. Pada tahun 1957, sebuah tragedi besar mengguncang keluarga Pollock yang tinggal di Hexham, Inggris. Pasangan John dan Florence Pollock pada tahun itu kehilangan 2 putri mereka, Joanna yang berusia 11 tahun dan Jacqueline yang berusia 6 tahun. Diakibatkan ditabrak mobil ketika sedang dalam perjalanan menuju gereja bersama seorang temannya. Nah, peristiwa ini membuat keluarga mereka hancur secara emosional. Namun setahun setelah kecelakaan itu, Florence melahirkan anak kembar identik yang diberi nama Jennifer dan Jillian. Namun keluarga mereka ini mengalami keanehan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Keanehannya itu mulai muncul sejak kelahiran mereka. Nah baru lahir aja udah ada aneh. Karena gini, mereka itu nggak ada riwayat anak kembar di kedua sisi keluarga, maupun dari Florence ataupun John. Dan bahkan dokter yang menangani mereka ini menganggap kelahiran si kembar sebagai kejadian yang langka. Now some say kalau si bapaknya itu John pernah tuh mimpiin nih kalau dia itu bakal punya anak kembar. Oke, nanti gue jelasin lagi ya konteksnya kok bisa begitu. Saat mereka masih balita, Jennifer dan Jillian ini mulai menunjukkan perilaku yang sulit dijelaskan secara logis. Mereka menyebut mainan-mainan yang dulu dimiliki Joanna dan Jacqueline. Joanna dan Jacqueline itu anak yang udah meninggal yang ketabrak ya. Itu anak kembar ngenalin. Padahal orang tuanya itu udah nyimpen mainan-mainannya
setelah kecelakaan. Misalkan ya, mainan aku yang teddy bear warna merah mana ya mah? Lah dia aja gak pernah ngeliat, kok bisa-bisanya nanyain boneka sespesifik itu yang milik anaknya dulu. Nah terus tuh mereka tidak hanya mengenali mainan-mainan tersebut, tapi juga tahu persis siapa yang memilikinya dulu. Ini boneka punya si kakak itu. Enggak, ini punya kak ini. Orang tuanya pun bingung, loh kok mereka bisa tahu konteks mereka punya kakak ataupun ini boneka punya siapa. Jadi itu kejadian pertama ya. Nah ketika si kembar ini dibawa ke kota tempat Joanna dan Jacqueline itu pernah tinggal, yes, jadi si keluarga ini pindah lah ya. Dibawakan tuh bocil-bocilnya kan. Lah terus mereka ini mulai menunjukkan tanda-tanda aneh lagi. Mereka mengenali sekolah, taman bermain, bahkan menyebut nama-nama tempat yang tidak pernah mereka kunjungi sebelumnya. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah sebuah sekolah dan berkata, "Mama, itu sekolahku dulu." Padahal nggak ada cara bagi mereka untuk mengetahui hal-hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah si Jennifer. Jennifer ini adalah salah satu si kembar yang dimana dia ini memiliki tanda lahir yang berada di tempat yang sama persis dengan bekas luka dulu dimiliki Jacqueline. Bentuk dan letaknya sangat identik. Kayak seakan-akan tuh luka di copy paste secara bentuk, secara size and everything. Ada pula juga nih tanda putih di dahinya Jennifer yang persis dengan bekas luka kecil Jacqueline akibat kecelakaan masa kecil. Nah hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu nih yang gak biasa dalam kelahiran si kembar ini. Sekitar 3 tahun mereka ini mulai mengalami mimpi buruk berulang-ulang tentang ditabrak mobil. Meskipun gak pernah tuh diceritakan secara eksplisit gitu ya, kayak terang-terangan kalau kamu dulu punya kakak loh dia sempat kecelakaan, nggak pernah. Mereka juga memiliki ketakutan yang besar terhadap mobil atau jalan raya, seakan-akan trauma gitu loh. Nah sekarang gue mau ngebahas bapaknya, namanya tuh John Pollock. Si bapak ini adalah seorang Katolik dan dia ini si John somewhat percaya pada reinkarnasi. Yaitu adalah sebuah kepercayaan yang kurang gimana bahasanya, diterima lah ya di ajaran agamanya. But for some reason si John ini percaya banget sejak awal tuh ya, ia yakin bahwa anak-anaknya ini akan kembali. Namun Florence, sang ibu, awalnya sangat skeptis menolak gagasan itu. Kisah kembar Pollock atau Pollock Twins ini akhirnya menarik perhatian kan tuh ya. Salah satunya adalah perhatian seorang ilmuwan bernama Dr. Ian Stevenson, seorang psikiater dari Universitas Virginia, Amerika Serikat. Si Dr. Stevenson ini menghabiskan sebagian besar hidupnya itu meneliti kasus-kasus dugaan reinkarnasi di seluruh dunia. Dalam penelitiannya, Stevenson ini menemukan bahwa anak-anak kecil yang mengklaim memiliki ingatan masa lalu biasanya nih akan mulai melupakan detail-detail itu setelah melewati usia 5 hingga 7 tahun. Nah hal ini juga terjadi tuh pada Jennifer dan Jillian. Seiring mereka bertambah besar, kenangan masa lalu itu perlahan-perlahan menghilang. Mereka mulai hidup seperti biasa, seperti anak-anak itu pada umumnya ya, dan gak lagi tuh menyebut kejadian-kejadian atau nama-nama dari kehidupan sebelumnya. But then again, at the end of the day, tidak semua orang itu bisa menerima lah penjelasan ini begitu aja. Nah terus kan gue cari-cari ya, memang ada sih sudut pandang psikologi, ada beberapa teori yang alternatif bisa dibilang kayak gitu. Salah satunya adalah cryptomnesia, susah banget bacanya, cryptomnesia, sebuah fenomena ketika seseorang menyerap informasi dari lingkungan sekitarnya tanpa sadar, lalu mengingatnya sebagai sesuatu yang berasal dari dirinya. Jadi contohnya kayak gini, misalnya gue pas lagi masih bocil ngeliat sepupu gue seneng makan gulali, tapi pas lagi gue udah gede, karena itu lingkungan gue gulali terus gitu ya, gue ngeliatin sepupu gue makan gulali terus tiap hari. Nah gedenya gue ngingetnya gini, gue dari kecil senengnya makan gulali loh, iya gue seneng banget gulali, padahal gue gak pernah tuh makan gulali, yang makan sepupu gue gitu, karena lingkungan gue gulali terus. Gitulah ceritanya, susah banget nyari contoh. Nah dalam kasus Pollock ya, gue balik lagi, bisa aja orang tua mereka ini, terutama John yang sangat percaya kan pada reinkarnasi, secara gak sadar memberikan informasi tentang Joanna dan Jacqueline kepada si kembar. Maksud gue gak diceritain belak-belakan nih kayak kakak kamu tuh dulu meninggal kecelakaan di sekolah ini, enggak, tapi mungkin dari dimana dia berekspresi, ngelihat foto anak-anaknya dulu gitu kan, ekspresi wajah maupun interaksi sehari-hari terhadap istrinya ketika lagi ngomongin mereka berdua and all that. Nah terus si twin ini dengan daya imajinasi bocil kan kuat banget ya, bisa aja menyerap semua itu dan menganggapnya sebagai kenangan pribadi. Dan ada juga teori tentang proyeksi psikologis. Kalau teori ini tuh jadi ada trauma ya yang mendalam dari orang tua karena kehilangan dua anaknya ini, bisa
bisa menciptakan harapan bawah sadar untuk menghidupkan kembali anak-anak mereka. Dengan kata lain ya, mereka mungkin dikondisikan tanpa sadar untuk meniru perilaku kakak-kakaknya. Tapi dari gue gitu ya, itu luka kenapa bisa identik gitu di dahi? Coba kalian di comment section let me know what you think. Menurut kalian ini memang reinkarnasi atau memang ada teori-teori tadi yang gue bahas dikit? Go ahead, drop in the comment section. Belum kelar. Jadi si Pollock Twins ini tumbuhlah menjadi wanita dewasa yang sehat, dan mereka tuh nggak ada yang kayak gue bisa lihat setan itu, enggak. Mereka hidup normal dan tidak lagi mengingat banyak hal tentang masa lalu mereka. Tapi kisah masa kecil mereka ini masih menjadi misteri besar dalam dunia spiritual dan ilmiah. Jadi apakah benar jiwa itu bisa terlahir kembali? Apakah mungkin dua saudari yang meninggal itu kembali hidup dalam tubuh kembaran yang baru? Sama seperti yang di kasus pertama, dikarenakan ini kasusnya tahun jebot, medianya itu minim. Maksud gue bener-bener susah banget cari fotonya. Matter of fact, kayaknya gue cuma ada 1 atau 2 foto ya. But here's the story. Pada tahun 1940-an, di sebuah kota kecil bernama Shelbyville di Indiana, ada 2 saudara kembar laki-laki, yaitu Robert dan Thomas. Mereka ini hidup bersama dalam sebuah rumah yang mereka bangun dengan penuh cinta. Mereka ini memiliki ikatan yang sangat kuat, tidak hanya sebagai saudara kembar gitu ya, tetapi sebagai sahabat sejati, dan melebihi dari itu. To the point, rumah yang mereka pilih untuk tinggal adalah bangunan yang dirancang dengan simetri yang sempurna. Gimana tuh bahasanya? Setiap sisi rumah memiliki fungsi yang identik. Ada 2 pintu utama, 2 ruang tamu, 2 kamar tidur yang identik. Yes, ini included 2 dapur, 2 kamar mandi, dan sebagainya. Jadi kayak roommate ya? Enggak. Jadi gini, ibaratnya lu ngelihat ada rumah contoh terus di copy paste jadi 2. So rumah itu adalah simbol dari kesatuan dan keseimbangan yang mereka jaga sepanjang hidup mereka. Terus kenapa itu nggak serem? Ya memang nggak serem, tapi gini, meskipun terlihat sempurna gitu ya di luar, hubungan mereka ini mulai mengalami ketegangan seiring berjalannya waktu. Suatu malam, konflik mereka ini mencapailah titik puncak yang tragis. Dalam kejadian yang sangat cepat dan penuh amarah, salah satu dari kembaran tersebut membunuh Thomas dengan cara yang brutal. Setelah menusuk saudaranya berkali-kali, Robert ini terguncang dan penuh penyesalan. Akhirnya ia mengambil keputusan dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, rumah itu tetap berdiri tegak sampai 2025 ini masih ada. Lu kalau mau ngevlog masih ada situ. But then you gotta be careful yo, karena penduduk lokal ini mulai memperhatikan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalam rumah tersebut. Jadi orang-orang lokal kalau lagi ngelewatin rumah kembaran itu kadang suka mendengar tangisan yang suaranya dari jauh jadi mendekat ke kuping mereka. Ya serem. Selain itu, beberapa warga yang lagi berjalan nih melalui rumah kosong itu tiba-tiba kakinya dipegangin karena ditahan tanpa sebab. Ya, and some say kalau kalian ngelewatin rumah itu, salah satu dari pintu depannya itu kebuka seakan-akan lo diajak masuk. But again, that's that tentang kasusnya Robert dan Thomas Shelbyville di Indiana. Cuma ada beberapa juga ya yang bilang bahwa ini adalah kasus fiktif yang hanya dibuat oleh orang-orang Shelbyville, Indiana untuk menjadi tour attraction. Tapi kalau mau jadi tour attraction juga itu nggak jadi. So at the end of the day, kasus Shelbyville ini merupakan kasus nyata atau fiktif. Yang ketiga adalah kasus kembaran Emily Saggi. Sebelum gue lanjut, sebenarnya gue gak usah lanjut kali ya.
karena ternyata gue udah pernah ngebuat kasus ini sebelumnya. Tapi ini sumpah serem banget sih. Dari ketiga kasus yang paling seremin itu adalah yang ketiga ini. Masalahnya gini, nggak cuma dari fotonya aja yang bikin gue merinding, tetapi ini kasus bener tercatat dan aneh. Anomalinya bukan ke skeptis lagi, lebih ke paranormal sih menurut gue. Lo bayangin aja lo lagi belajar di sekolah, terus ngeliat guru lo yang tadinya cuma satu, tiba-tiba ada orang keluar dari badan. Nah, dikarenakan gue udah ngebahas kasus ini sebelumnya, go ahead nonton aja di video gue yang thumbnail ini. Ya udah gue edit lagi video itu dan gue masukin ke sini sedikit aja biar kalian nonton di video yang itu. So here's the sound. Wait. Sebelum gue masukin klip gue yang zaman dulu, maaf gue agak sumpah cringe banget. Ih, pakai headset lo. Keluarga Emily Saji ini mempunyai toko roti yang sukses kayak Unyil gitu ya. Cuma dia nih di rumah sendiri gitu. I think everybody and their mama knows kalau nih yang punya toko roti sukses ini tuh anaknya yang si kembar itu, like oh the twins. That's what they see and that's what they think. But selagi orang lagi ngebeli baguette, what is it, croissant, dia ngobrol lah ya mamanya atau bapaknya. Bu itu anaknya kembar lucu ya. And then the mother or the father was like, kembar. There's only one person right there. That's Emily Saji. So ketika orang tuanya mulai ngerasain like kok orang-orang pada ngelihat Emily Saji ada dua, kok dibilangnya kita punya anak kembar. We don't. Si Emily Saji ini ketika dia sudah beranjak besar, dia memutuskan untuk gue pengen ngajar deh, gue pengen jadi guru. Alright deh. Di sekolah ini dia ngajar di sebuah kelas yang isinya ada 13 pelajar. 13 pelajar itu ngelihat from her body gitu ya. Dari badannya Emily Saji right here. Tiba-tiba, you know what I'm saying? Tiba-tiba di samping ada juga gini. Ini kembaran juriknya ini dia nggak megang kapur, so dia jadi kayak ngambang doang gitu kayak. Ya, itu adalah sighting pertama kali di mana orang sekumpulan itu ngelihat bareng-bareng. Tiba-tiba muncul kembarannya yang jurik ini. Now, this is the second part. Dia lagi pengen makan ke kantin. Terus kesembari dia makan gitu kan, di tempat duduk lagi makan gitu. Para pelajar yang lagi di kantin tersebut ngeliat, itu ngapain yang kembarannya di belakangnya yang di ngeri banget sumpah. Lagi makan gitu tiba-tiba kembarannya itu yang rada pucat berdiri di belakang Emily Saji. Berdiri, dia kagak duduk, tapi sembari gini juga. Sembari ngikutin motion makan yang gerakan dia lagi makan di depan sama percis. The third sighting. Emily Saji tiba-tiba jatuh sakit. Dia akhirnya memutuskan untuk rebahan aja, ditemenin sama salah satu pelajarnya. Di samping tempat tidurnya lagi baca-baca. Terus ketika si pelajar yang lihat kasus yang ketiga ini kembaran paling anomali. Lu mau ngejelasin secara ilmiah bagaimana ada nyawa, ada badan keluar dari satu badan orang, and it just like legit, it just go out. And I guess this is it, y'all. Thank you so much for watching today's Paranormal. Yes, di minggu ini mungkin nggak ada KS-KS atau kss, but let me know in the comment section kalau kalian rame pengen KS-KS lagi. Kemungkinan hari Minggu besok gue bakal keluarin juga. And don't forget to like, subscribe, follow girls Instagram Sasha X Marisa. Di follow aja dulu, gue belum update sih, tapi gue sering story kok. Story tentang gue sekarang tuh lagi suka Parkeso, jadi kemungkinan story gue tentang itu agak cringe ya, cuma ya udahlah ya, bikin gue bahagia gitu. Di follow aja dulu, and bye bye. Itu apaan mah? Panci tetangga jatuh. Kaget. Kedengeran gak tuh di YouTube tetangga? Tetangga gua tuh ya kalau lagi bersin kenceng banget, sumpah itu kayak ngebasnya tuh sampai ke lantai gue. Si Enci sampai nguap. Boring. Ulang lagi. Ya, itu apa namanya? Lagu bocil siapa sih nangis, bocil siapa? Lagu intro Silent Hill. Trinini.